Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Hari ini koin-koin lagi banyak banget yang hijau ya. Dari Bitcoin, Ethereum, XRP, dan mostly semuanya itu lagi hijau. Dan di update kali ini saya akan sharing analisis dari grup member Cuan Kripto di update terakhir. Yang video unlisted ini yang hanya bisa dilihat oleh member Cuan Kripto. Saya akan share satu kali aja. Kedepannya nggak akan saya share lengkap seperti ini. Kalau yang mau lengkap, itu bisa join grup kita. Beserta saya kalau masuk market, beli koin apa dan di harga berapa, pasti saya sharing ke teman-teman grup member. Videonya cukup panjang, 30 menit. Jadi saya bagi ke dua video. Yang pertama itu Bitcoin, udah breakout sedikit dari update terakhir, tapi teman-teman masih ada gambarannya. Lalu yang kedua itu Ethereum, dan yang ketiga itu XRP. Di next video selanjutnya, yaitu sisanya tentang BNB, Cardano, lalu Polkadot, Polygon atau Matic, dan juga Chainlink. Mungkin video keduanya saya upload saat subuh ya. Walaupun sudah banyak yang breakout, tapi teman-teman ada gambaran tentang poin-poin atau level-level yang perlu diperhatikan dan juga gambaran tentang analisis dan edukasi yang ada di grup kita. Buat yang mau gabung grup, nanti di akhir video dijelaskan ya. So stay tune, dan bagi viewer di sini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share videonya karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, dari last update ada gambaran nggak? Kayaknya tadi di detik Cardano deh. Nah, ini video terakhir yang saya kasih gambaran. Kira-kira kalau terjadi seperti ini price actionnya atau candlesticknya, saya lebih memilih untuk ambil posisi long daripada posisi short. Yang ini ya, karena kemarin saya bilang kalau ambil posisi short, kita mau taruh stop loss-nya agak tinggi. Dan misalkan taruh stop loss sedikit di atas candle tertinggi kemarin pun bisa jadi ke trigger, bisa juga hampir. Dan risk reward rasionya tuh nggak bagus. Karena ambil short di sini, targetnya ke bawah itu pun nggak kena ya. Dan stop lossnya di atas ini, itu hanya 1/1,5. Kalau ambil posisi long, yang saya jelaskan di video ini, update terakhir ya, itu jauh lebih masuk akal. Sampai ke resisten saja, itu 1/1,6 paling dekat. Target kedua itu 1/4. Target ketiga 1/7. Cukup bagus banget. Tapi saya nggak tradingkan Cardano di futures market. Dan Matic lagi ngegas banget ya. Cuma ini nanti kita bahas. Pertama kita dari Bitcoin dulu ya. Ini time frame rendahnya Bitcoin 1 jam untuk trading intraday. Di time frame 1 jam ini Bitcoin masih di area descending broadening wedge. Sebelumnya ada channel. Saya incar masuk Bitcoin itu di kisaran 19.300-an, tapi nggak kena. Mungkin beberapa dari kita yang ngerti technical analysis, Bitcoin sekarang ini membuat pattern inverse HS atau inverse head and shoulders. Lebih enaknya itu ngeliat dari time frame 4 jam ya, 1 jam kayaknya kayak kecilan banget. Nah, di time frame 4 jam ini lebih clear, kelihatan jelas. Bitcoin membentuk inverse HS ini, tapi masih belum valid. Kenapa saya bilang belum valid? Pattern tuh bisa aja terbentuk, ada banyak banget pattern, dan yang nentuin valid atau enggaknya terhadap pattern ini adalah ketika price action atau candlenya itu sudah breakout terhadap garis neckline ini. Sorry agak mencong ya, tapi intinya garis inilah ya. Dan validnya itu ketika mempertahankan neckline ini sebagai support. Sambil belajar sedikit-sedikit ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, inverse HS ini merupakan pattern yang bullish. Saat terjadi breakout, meretest rata-rata ya, dan bertahan. Kalau bertahan itu valid. Kalau turun lagi di bawah neckline-nya, bisa dibilang itu invalid. Lebih jelasnya kalau di candlestick seperti ini. Tapi nggak selalu pattern itu meretest kembali. Ada juga yang langsung breakout tinggi ke target. Contohnya itu di Matic. Ini Matic time frame 4 jam. Sama-sama membuat inverse HS dan langsung ke target. Targetnya secara pattern itu sampai ke 0,62. Tapi sekarang tertahan nih di resistance trendline. Yang di video terakhir ada trendline ini. Ini juga garis yang saya
mention sebelumnya, daerah ini tuh zona kosong. Jadi saat drop di bawah ini akan langsung drop ke bawahnya. Begitupun sebaliknya, karena nggak terlalu banyak transaksi. Dan contoh nyatanya itu seperti ini. Nggak terlalu banyak pergerakan daerah sini langsung naik ke target. Atau balik lagi ke atas zona ini ya. Untuk di retest, itu yang dimaksud zona kosong, nggak terlalu banyak transaksi. Tapi kalau teman-teman jeli ini sebenarnya nge-retest sekali nih di time frame 1 jam. Nah, ini mencoba mempertahankan neckline-nya. Ketika bertahan, disitulah terdapat banyak demand. Kalau trading intraday seperti ini tuh butuh teliti banget sih. Ini breakout sedikit, di retest, di kisaran neckline-nya atau supportnya, lalu langsung naik. Kita nanti bahas lagi Matic, balik dulu ke Bitcoin ya. Untuk kasusnya Bitcoin ini belum confirm breakout. Resistance neckline-nya itu di harga 21.200. Saya pikir tadi itu closingnya di kisaran sana, ternyata nggak kuat. Dari pengamatan saya ya biasanya saat terjadi seperti ini, nanti Bitcoin akan membuat pattern baru, yaitu cup and handle. Ini juga sama pattern bullish. Jadi ekspektasi saya dalam time frame rendah atau 1-3 hari kemungkinan Bitcoin akan melintas ke kisaran 25.000-20.700 deh. Kalau bertahan di 25.000, nggak ada penutupan closing candle di bawah itu, kemungkinan besar persentasenya akan naik untuk breakout ke atas. Dan pandangan saya masih nggak berubah dari beberapa update lalu. Yang saya perhitungkan di sini dropnya nih ada di update tanggal 16. Kita putar sebentar buat review dulu. Ada bounce back minimal ke 24 ribuan atau ke 22.000 paling sedikit. Nah, itu barusan update tanggal 16. Kenapa saya berpikiran Bitcoin itu harus bounce back dulu dari level ini atau dari kisaran harga ini? Penjelasan simpelnya ya karena market itu nggak bergerak satu arah. Mau naik ataupun turun, itu pasti akan terjadi koreksi. Kita udah ngeliat nih, seminggu belakangan sampai 2 minggu belakangan Bitcoin itu dropnya drastis banget. Dan saat drop seperti ini, pasti akan koreksi untuk kembali ke harga rata-rata. Harga rata-ratanya itu di 24 ribuan, seperti yang saya jelaskan di sini. Tapi minimalnya itu ya 22.000. Kisaran area situ. Kemarin kita ngetes hanya sampai 21.500-an ya. 21.700. Menurut saya itu masih ada potensial sampai ke kisaran 22.200 sampai 22.500. Nah, dari kisaran harga tersebut tapi hampir pasti ada yang namanya tekanan jual dari orang-orang yang udah beli di sini. Karena mereka pun yang beli di sini itu nggak mau kehilangan potensial cuannya loh ya. Hampir pasti di sini tuh ada tekanan jual. Saya nggak mau bilang kepastian karena di money market itu nggak ada yang namanya kepastian. Kemarin soalnya ada yang nanya juga ke saya tentang potensial bottom dan indikator yang 100%. Dan menurut saya yang udah berkecimpung cukup lama di money market, baik itu forex, saham, atau kripto, setelah memperdalam, saya paham banget nggak ada yang namanya kepastian. Dan satu orang pun nggak ada yang tahu harga bottomnya itu di mana. Tertingginya pun juga demikian, nggak ada satu orang pun yang tahu. Simpelnya pakai logika aja ya. Kalau dia tahu ya dia akan jadi orang paling kaya di dunia ini. Kita sebagai trader atau investor masuk ke market itu berdasarkan probability. Bedanya dengan judi adalah resiko di money market itu terukur. Kalau di judi itu resiko berbanding reward 1:1. Bahkan ada yang tidak sampai. Contohnya kayak option atau perjudian lain. Karena kalau 1:1 ya bandar nggak dapat apa-apa dong, pasti ada potongan komisi. Kalau di money market, saat trading atau investing, resiko kita bisa kita ukur sendiri. Contohnya yang di Cardano tadi yang saya jelaskan. Nah, Cardano udah mulai naik nih. Misalkan kita entry di sini, kita membatasi resiko dengan stop loss. Dan kita bisa tentukan sendiri keuntungan kita mau sampai berapa. Ini kelihatan teman-teman 1:1,76. Artinya kita meresikokan satu stop loss untuk mendapat 1,76 dari stop loss kita. Itu target 1. Target 2-nya itu 1:4,8. Kita kalau kena stop loss, misalkan taruhlah ini 4%, 3,8 sampai 4 lah ya. Kita kalau kena stop loss itu cuma kena 4%, dan kalau sampai ke target kita dapatnya 18%. Inilah yang dinamakan resiko terukur. Begitu pula dengan investor. Saat kita invest pun,
kita udah punya profil resiko sendiri tuh. Misalkan kalau di kripto contohnya, koin ini jelas gak? Misalkan jelas ya, potensialnya kalau drop itu sampai ke berapa, dan potensial naiknya itu sampai ke berapa, itu kan kelihatan banget. Kita bisa ngelihat misalkan koin A projectnya itu sebagai jembatan antara transfer antar bank misalkan. Nah, kita tuh bisa ngelihat, bisa memproyeksikan bank A dan bank B yang sedang bertransaksi menggunakan project dari koin A ini itu seberapa besar. Dan kita juga bisa ngelihat tuh, koin ini supply-nya berapa, koin ini di holding oleh wallet terbesar berapa, koin ini dipakai untuk reserve-nya berapa, dan lain-lain. Itu kan banyak banget pertimbangannya untuk investingnya. Jadi ya itulah yang membedakan berjudi dan trading atau invest. Jangan samakan sama perjudian ya. Kripto ini bisa juga menjadi judi kalau teman-teman approaching masuknya menggunakan feeling, bukan berdasarkan data. Kira-kira ini udah murah, beli deh. Tahu dari mana murah kan? Taunya malah makin drop lagi. Itu kan sama aja judi kalau pakai feeling kan? Disinilah pentingnya technical analysis. Fundamental juga penting, seperti faktor yang saya jelaskan tadi tuh. Sebesar apa liquidity atau volume transaksi koin ini dipakai, seberapa banyak reserve-nya, seberapa besar wallet tertinggi dari koin ini, macam-macam deh. Jadi nyambung kemana-mana ya. Intinya untuk Bitcoin, selama Bitcoin holding di kisaran 20.400-an deh di sini dan nggak closing di bawahnya, itu sangat berpotensial untuk membentuk cup and handle. Dan cup and handle ini targetnya cukup akurat banget di kisaran 22.500-an. Teman-teman akan punya pandangan seperti ini. Ini bukan kira-kira, tapi berdasarkan highest probability secara historical data. Karena saya udah bertahun-tahun screening time, ngelihat chart, analisis chart, dan belajar pola. Jadi saya bisa safe to say bilang ke diri saya sendiri, highest probability yang akan terjadi seperti ini. Tapi misalkan kalau drop, bagaimana? Nah, kita harus lihat lagi dropnya itu sejauh apa. Misalkan dropnya itu melebihi di bawah 19.780 sampai closing di bawah sana ya sekitar 70%, ini bisa dikatakan invalid. Saya masih menyisakan 30% untuk berhasil. Karena nggak ada yang nggak mungkin di money market. Apapun bisa terjadi. Saat drop di bawah ini biasanya itu akan meretest lagi nih ke kisaran 19.200, 19.300 menjadi inverse HS yang extended atau bahkan membuat inverse HS lagi yang kecil di kisaran sini berarti nih. Dan targetnya ya kurang lebih sama di kisaran 22.500. Kurang lebih tuh seperti ini proses analisis saya. Jadi ya teman-teman terima beres aja. Support, resistance, highest probability seperti apa. Untuk gambaran pendeknya Bitcoin seperti itu ya. Area penting yang kita perhatikan itu di 22 ribuan. Dan juga di supportnya ini. Dari 19.100 sampai 18.100. Area tersebut masih zona support. Dan kalau untuk rupiahnya, Bitcoin, area resistensinya itu di 335 juta sampai 328 juta, itu udah masuk area resistance. Supportnya di 286 sampai 268. Untuk open posisi mungkin saya akan tunggu Bitcoin itu meretest lagi gak ke kisaran 296 atau bahkan breakout dari 314. Kalau di spot market mungkin kecil ya, sekitaran 6%, lumayan lah 6%. Kalau di futures market 6%-nya itu dengan leverage bisa jadi 60%-an. Hanya saja di futures market itu resikonya cukup besar. Jadi kalau teman-teman belum siap untuk kehilangan uang, ya lebih baik kita belajar dulu. Kita kuatin teknikal dan mental kita sebelum masuk ke futures market. Lalu next, Ethereum. Ethereum time frame 4 jam juga cukup mirip seperti Bitcoin, inverse HS juga. Secara target, inverse HS ini menargetkan ke kisaran 1.500-an. Memang di area sana itu terdapat resistance, tapi itu resistance zona setelah resistance besar di 1.400 dolaran. Sayangnya masih belum breakout, masih belum valid. Akan validnya itu kondisinya ketika yang saya jelaskan tadi, saat terjadi breakout bertahan di neckline-nya ini. Kebanyakan para trader itu mengincar ketika retest di support neckline-nya. Untuk Ethereum, resistance terdekat itu sekarang di 1150
Di atasnya ada 1250 dan juga di 1380. 1250 bisa menjadi penahan, walaupun bobotnya nggak sebesar dari 1360 sampai 1400 nih. Ini resistance cukup besar. Kenapa saya bilang besar? Karena di zona ini merupakan all time high-nya Ethereum di tahun 2018. Ini akan menarik banget sebagai zona jual bagi para trader. Supportnya Ethereum itu di 1040 sampai 1060, resistance di 1250 dan 1360 sampai 1400. Kalau untuk rupiahnya, support Ethereum itu di 15.700, resistance terdekatnya di 18.200 sampai 17.900. Dan yang besarnya itu di 19.800 sampai 20.900. Teman-teman mungkin beberapa ngelihatnya dari update video saya yang terakhir untuk public, tapi kurang lebih isinya ya sama sih kayak update member tentang Ethereum short yang mulai ditutup, lalu Ethereum longnya masih terus tambah. Lalu next, XRP. XRP baru aja ada penguatan nih 1 jam lalu setelah closing daily. Dari time frame rendah, XRP udah overbought atau jenuh beli, udah tinggi banget. 4 jam nih lumayan nih, overbought juga. Daily-nya masih di kisaran 50, itu masih netral. Kita ngeliatnya dari time frame daily ya. Kalau time frame rendah itu banyak banget noise-nya. Saya kurang suka chart yang berantakan price action-nya. Untuk XRP, harga saat ini bisa dianggap sebagai resistance. Dari kisaran level ini, itu udah termasuk resistance. Tertingginya itu di trendline sebelumnya nih, 0,38. Kalau kita extend tuh begini, sedikit lagi masuk ke resistance. Hati-hati untuk teman-teman, kendalikan emosinya. Jangan sampai terbawa pikiran, lagi hijau beli nih atau takut ketinggalan kereta. Padahal kan saat drop kemarin-kemarin saya udah kasih tahu, lagi drop itu kesempatan kita buat beli. Kalau sekarang agak telat. Dibilang telat sih enggak, tergantung teman-teman pandangannya itu mau beli ditahan berapa lama. Kalau untuk invest jangka panjang ya, atau teman-teman punya target jual di harga berapa gitu ya nggak masalah. Tapi kalau time frame rendah sekarang ini agak kurang bijak. Baiknya itu nunggu saat XRP drop lagi ke kisaran 0,34. Di sana masih bagus lah untuk masuk, tergantung konfirmasi apakah ini bertahan. Kalau bertahan ya di situ tempat bagus. Bagusnya lagi tuh nunggu sampai ke 0,33 di kisaran sini. Atau di sini juga cukup bagus nih untuk ngincar XRP. Kalau saya masih holding dulu, karena saya masih belum melihat bottomnya Bitcoin itu bagaimana. Tergantung closing candle minggu ini. Kalau untuk scalping ya oke-oke saja lah. Cuman bukan ajakan buat beli. Supportnya itu di 0,33 sampai 0,34. Di bawahnya ada 0,32 sampai 0,33. Tipis banget ya. Jadi anggap aja lah 0,32 sampai 0,34 itu support. Angka belakangnya nggak saya sebutkan karena selisihnya kecil banget. Resistensinya itu di 0,377 sampai 0,388. Kalau untuk rupiahnya, XRP hit resistance di harga 5.550. Resistance itu dinding atas. Kebanyakan dari resistance itu akan turun ke pantul nih, teman-teman bisa ngeliat sendiri nih. Ada reaksi jual kan dari harga tersebut. Di update terakhir kayaknya ada deh di sini saya bilang. Supportnya itu di 5.100 dan juga di 4.950. Ini saya naikkan saja nih. Ini support XRP yang terbesar itu di harga 4.580. Lalu next BNB. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa
analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.